Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Safian Bilina Azahra dari Program Studi Sarjana Kebidanan semester 4 Universitas Medika Suherman. Selamat siang Ibu. Siang. Perkenalkan, saya Bidan Sofi Anggraini. Saya yang bertugas di BPM ini. Sebelumnya ada yang bisa saya bantu Ibu? Maksud saya ke sini, saya ingin berkonsultasi mengenai pemilihan metode kontrasepsi yang cocok untuk saya. Baik, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, dengan Ibu siapa? Dita Papiani. Ibu Dita Papiani ya. Umurnya Ibu? 23 tahun. 23 tahun. Agamanya? Islam. Baik Ibu, sukunya Bu? Suku Sunda. Suku Sunda ya. Pendidikan terakhirnya? SMA. SMA. Pekerjaan yang sekarang? IRT. Ibu rumah tangga ya. Alamatnya Bu? Kampung Sumpu Darussalam, Cikarang Utara. Sumpu Darussalam, Cikarang Utara ya. Baik Ibu, kalau boleh tahu sebelumnya Ibu pernah ber-KB? Belum pernah Bu, makanya saya datang ke sini untuk berkonsultasi mengenai hal itu Bu Bidan. Baik, sebentar. Baik Ibu, di sini saya akan menjelaskan macam-macam alat kontrasepsi ya Bu. Nah, di sini ada senggama terputus, metode KB di mana pria mengeluarkan alat kelaminnya, penis dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi ya Bu. Nah, manfaatnya yaitu yang ke-1, efektif jika digunakan dengan benar. Yang kedua, tidak mempengaruhi produk ASI. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai pendukung metode KB lainnya. Yang keempat, tidak ada efek samping. Yang kelima, tidak digunakan setiap waktu. Yang keenam, tidak membutuhkan biaya. Dan yang ketujuh, meningkatkan pengertian antara suami dan istri. Nah, yang dapat menggunakan yaitu suami yang ingin berpartisipasi aktif dalam KB, pasangan taat beragama, atau dengan alasan lain sehingga tidak menggunakan metode KB yang lain. Lalu pasangan yang membutuhkan kontrasepsi segera membutuhkan metode pendukung, memerlukan metode sementara sampai menunggu metode yang lain. Lalu pasangan yang melakukan hubungan seksual tidak teratur bisa menggunakan metode KB senggama terputus ya Bu. Nah, di sini juga yang tidak dapat menggunakan yaitu suami dengan ejakulasi dini, suami yang sulit menggunakan senggama terputus, suami yang memiliki kelainan fisik atau psikologis, istri yang mempunyai pasangan yang sulit bekerja sama, pasangan yang kurang dalam berkomunikasi, dan pasangan yang tidak tersedia menggunakan senggama terputus. Baik, yang selanjutnya yaitu kondom ya Ibu. Kondom ini adalah selubung karet atau lateks mencegah kehamilan dari IMS. IMS itu infeksi menular seksual ya Bu. Efektif bila digunakan dengan benar, dapat dipakai dengan alat kontrasepsi lain untuk mencegah IMS. Jadi manfaatnya itu efektif jika digunakan dengan benar, mencegah IMS, boleh digunakan untuk ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI. Lalu tidak mengganggu kesehatan, tidak mempunyai pengaruh sistemik, tidak mencegah ejakulasi dini, murah, dapat dibeli secara umum, tidak perlu resep dokter atau bidan. Lalu metode kontrasepsi sementara, jika metode kontrasepsi lainnya harus ditunda, memberi dukungan suami untuk ber-KB, membantu mencegah kanker leher rahim atau serviks ya Bu. Nah, lalu di sini ada keterbatasannya. Keterbatasannya itu yaitu keberhasilan mencegah kehamilan tidak terlalu tinggi. Cara penggunaan menentukan keberhasilan kontrasepsi, agak mengganggu hubungan seksual, mengurangi sentuhan langsung ya Bu soalnya. Lalu harus selalu tersedia setiap kali berhubungan seksual. Nah, lalu yang selanjutnya itu pil kombinasi ya Ibu. Manfaatnya yaitu keberhasilan mencegah kehamilan tinggi bila digunakan setiap hari. Resiko terhadap kesehatan sangat kecil, tidak mengganggu hubungan seksual. Kesuburan segera kembali setelah berhenti menggunakan pil ya Bu. Dapat digunakan sejak usia remaja sampai menopause. Siklus haid menjadi teratur, darah haid berkurang untuk mencegah anemia. Lalu dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Tidak terjadi nyeri haid, mudah dihentikan setiap hari,
dapat digunakan sebagai alat kontrasepsi darurat. Nah, lalu di sini ada keterbatasannya, mahal dan membosankan konsumsi setiap hari ya Bu. Lalu mual terutama di 3 bulan pertama, perdarahan bercak atau perdarahan selak terutama di 3 bulan pertama, yaitu nyeri payudara, pusing. Lalu selanjutnya berat badan naik, tidak boleh untuk ibu menyusui. Lalu meningkatkan tekanan darah dan retensi cairan sehingga resiko stroke dan gangguan pembekuan darah pada pena dalam sedikit meningkat. Tidak disarankan untuk wanita perokok dengan usia lebih dari 35 tahun. Tidak mencegah IMS, depresi, gangguan suasana hati sehingga menurunkan keinginan bersenggama. Nah, di sini yang dapat menggunakan pil kombinasi ini yaitu primipara. Pertama kali melahirkan atau mempunyai anak satu ya Bu. Usianya reproduksi, telah melahirkan anak ataupun belum, gemuk ataupun kurus, menginginkan metode kontrasepsi dengan efektivitas tinggi, setelah melahirkan dan tidak menyusui, pasca keguguran, anemia karena haid berlebih, nyeri haid hebat, siklus haid tidak teratur, riwayat kehamilan ektopik, kelainan payudara jinak, kencing manis tanpa komplikasi pada ginjal, pembuluh darah, mata dan saraf. Lalu di sini yang tidak boleh menggunakan yaitu seperti ibu hamil, menyusui eksklusif, pendarahan pervagina yang belum diketahui penyebabnya, penyakit hati akut atau hepatitis, perokok dengan usia 35 tahun, riwayat penyakit jantung. Baik, selanjutnya yaitu pil progresif. Manfaatnya yaitu sangat efektif jika memenuhi syarat, yaitu syaratnya jangan sampai ada tablet yang terlupa. Tablet digunakan pada jam yang sama atau malam hari. Lalu senggama sebaiknya dilakukan 3-20 jam setelah penggunaan mini pil. Sangat efektif mencegah kehamilan jika digunakan dengan disiplin, tidak mengurangi produksi ASI, kesuburan cepat kembali, sedikit efek samping, mudah digunakan, dapat dihentikan setiap saat, lalu tidak mengandung estrogen, mengurangi nyeri haid, mengurangi darah haid atau mencegah anemia, mengurangi penyebab hipertensi atau nyeri kepala dan depresi, menurunkan tingkat anemia, melindungi diri dari penyakit radang panggul, tidak meningkatkan pembekuan darah, lalu dapat memberikan pada penderita yang boleh menggunakan pil progestin yaitu usia reproduksi, telah memiliki anak, menginginkan suatu metode kontrasepsi yang sangat efektif selama periode menyusui, pasca persalinan dan tidak menyusui, pasca keguguran, perokok segala usia, mempunyai tekanan darah tinggi lebih dari 180/110 mmHg, atau dengan masalah pembekuan darah, tidak boleh menggunakan estrogen atau lebih senang tidak menggunakan estrogen. Lalu di sini yang tidak boleh menggunakan yaitu hamil atau diduga hamil, perdarahan pervagina yang belum jelas penyebabnya, tidak dapat menerima gangguan haid, menggunakan obat TBC atau obat epilepsi, kanker payudara atau riwayat kanker payudara. Lalu di sini selanjutnya ada suntik kombinasi ya Ibu. Manfaatnya yaitu sangat efektif selama tahun pertama penggunaan, terhadap kesehatan kecil, tidak mengganggu saat berhubungan seksual, lalu jangkanya panjang, efek samping sangat kecil, klien tidak perlu menyimpan obat suntik sendiri, tidak perlu periksa dalam, tidak perlu menyimpan obat suntik, mengurangi nyeri haid. Lalu di sini yang boleh menggunakan yaitu usia reproduksi, telah memiliki anak ataupun yang belum memiliki anak, ingin mendapatkan kontrasepsi yang efektivitasnya tinggi, anemia, nyeri haid hebat, haid teratur, riwayat kehamilan ektopik, sering lupa menggunakan pil kontrasepsi, lalu menyusui ASI pasca persalinan lebih dari 6 bulan. Lalu yang tidak boleh menggunakan yaitu hamil atau diduga hamil, menyusui di bawah 6 minggu pasca persalinan, perdarahan pervagina yang belum jelas penyebabnya, penyakit hati akut. Nah, lalu selanjutnya ada suntik progestin ya Ibu. Manfaatnya itu sangat efektif mencegah kehamilan,
dapat digunakan jangka panjang, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak berdampak serius terhadap penyakit jantung dan gangguan pembekuan, tidak mempengaruhi produk ASI, sedikit efek samping, klien tidak perlu menyimpan obat suntik, dapat digunakan oleh perempuan usia lebih 30 tahun sampai perimenopause. Lalu di sini ada yang dapat menggunakan yaitu usia reproduksi, nulipara, dan yang telah memiliki anak, menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan yang memiliki efektivitas tinggi, menyusui dan membutuhkan kontrasepsi seksual. Lalu setelah keguguran, telah banyak anak tetapi belum menghendaki tubektomi, mendekati usia menopause yang tidak mau atau tidak boleh menggunakan pil kontrasepsi kombinasi ya Ibu. Lalu yang tidak boleh menggunakan yaitu hamil atau dicurigai hamil, pendarahan per vagina yang belum jelas penyebabnya, tidak dapat menerima terjadi gangguan haid terutama amenorea, menderita kanker payudara atau riwayat kanker payudara ya Bu, DM disertai komplikasi. Baik, selanjutnya metode kontrasepsi implan ya Bu. Manfaatnya itu sangat efektif mencegah kehamilan, kesuburan cepat kembali setelah penghentian pemakaian, memberikan perlindungan jangka panjang, tidak memerlukan pemeriksaan dalam, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mengganggu produksi ASI, dapat dicabut setiap saat sesuai dengan kebutuhan, mengurangi rasa nyeri haid, mengurangi jumlah darah haid. Lalu di sini yang boleh menggunakan yaitu menyukai metode jangka panjang, tidak boleh tambah anak tetapi belum ingin menggunakan metode kontrasepsi mantap, sedang menyusui bayi yang berusia 6 minggu atau lebih, merokok, penyakit kantong empedu, operasi, penyakit tromboembolik, penyakit katup jantung dengan atau tanpa gejala ya Bu. Nah, yang tidak boleh menggunakan implan yaitu hamil atau diduga hamil ya Bu, perdarahan per vagina yang belum diketahui penyebabnya, diabetes mellitus, hipertensi, sefalgia, depresi, terganggu akibat adanya pola perdarahan haid ya Bu. Baik, yang selanjutnya alat kontrasepsi AKDR atau IUD ya Bu. Nah, IUD ini berjangkanya panjang 10 tahun ya Bu. Lalu manfaatnya itu sangat efektif mencegah kehamilan, segera efektif setelah pemasangan, perlindungan jangka panjang, tidak perlu mengingat-ingat, tidak mengganggu hubungan seksual, tidak ada efek samping hormonal, tidak mempengaruhi kualitas dan produksi ASI. Nah, lalu di sini ada yang boleh menggunakan yaitu usia produktif, keadaan nulipara, menginginkan menggunakan kontrasepsi jangka panjang, menyusui yang menginginkan menggunakan alat kontrasepsi, setelah mengalami abortus tidak terlihat adanya infeksi, resiko rendah dari IMS, tidak menghendaki kehamilan setelah 1-5 hari senggama, perokok ya Bu, sedang menggunakan antibiotik atau anti kejang. Yang tidak boleh menggunakan yaitu sedang hamil, perdarahan per vagina yang tidak diketahui penyebabnya, sedang menderita infeksi alat genitalia, 3 bulan terakhir sedang mengalami atau sering menderita penyakit radang panggul, kelainan bawaan uterus yang abnormal atau tumor jinak rahim, penyakit trophoblast yang ganas, diketahui menderita TBC pelvic kanker, ukuran rongga rahim kurang dari 5 cm ya Bu. Nah, selanjutnya alat kontrasepsi mantap ya Ibu, dengan mengopulasi tuba Fallopi atau mengikat atau memotong, memasang cincin gitu ya Bu, sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Manfaatnya yaitu sangat efektif melindungi dari kehamilan dan penyakit radang panggul, tidak mempengaruhi proses menyusui, tidak bergantung pada faktor senggama. Bagi klien apabila kehamilan akan menjadi risiko kesehatan yang serius, pembedahan sederhana dapat dilakukan dengan anestesi lokal, tidak ada efek samping jangka panjang, beresikonya resiko kanker ovarium. Nah, di sini yang sebaiknya menjalani itu pasangan yang tidak ingin menambah anak lagi, ibu pasca persalinan, ibu pasca keguguran, ibu menyusui, tidak ingin menggunakan kontrasepsi yang harus dipakai atau disiapkan setiap waktu, penggunaan kontrasepsi yang menimbulkan gangguan pola haid,
yang sebaiknya tidak menjalani, yaitu hamil atau sudah terdeteksi atau dicurigai, pendarahan vagina yang belum terjelaskan, infeksi sistemik, tidak boleh menjalani proses pembedahan, kurang pasti mengenai keinginan untuk fertilitas masa depan, belum memberikan persetujuan tertulis. Nah, dari yang saya sudah paparkan, jadi ibu ingin memilih alat kontrasepsi yang bagaimana, Bu? Setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Bidan, saya ingin menggunakan pil. Baik, jika ibu ingin menggunakan metode kontrasepsi pil, ibu bisa berkunjung kembali dan berkonsultasi lagi mengenai kontrasepsi pil ya, ibu. Baik, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Bu. Terima kasih atas konsultasinya. Baik ibu, terima kasih kembali.